Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Nabi yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmatan lil alamin untuk kita semua. First of all, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena kita tidak bisa bertemu kembali bertatap muka. Namun saya akan berusaha semaksimal mungkin agar supaya materi yang hari ini saya bawakan kepada kalian itu tidak mengurangi sedikit pun, dan saya akan berusaha agar kalian bisa memahami materi ini walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi terkait keseimbangan pasar ekonomi. Kemarin, kalian telah mengerjakan tugas terkait bagaimana caranya mencari keseimbangan pasar, baik itu harganya maupun kuantitasnya. Dari tugas-tugas kalian, saya telah menilai bahwa kalian sudah mengerti kurang lebih terkait bagaimana caranya mencari keseimbangan pasar, baik itu harga maupun kuantitasnya. Kali ini kita akan membahas terkait keseimbangan pasar jika dipengaruhi pajak maupun subsidi. Oke, nah seperti permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar juga memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Keseimbangan pasar itu dipengaruhi oleh adanya pajak maupun subsidi. Nah, pengaruhnya kalian bisa lihat sendiri dari segi rumusnya. Jika sebelumnya, tanpa ada pajak maupun subsidi, rumus keseimbangan pasar adalah PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Namun, setelah ada pajak, maka rumus tadi PD sama dengan PS, maka jika ada pajak ditambah dengan pajak atau tambah T. T itu berasal dari bahasa Inggris dari pajak, yaitu tax. Makanya rumus yang awalnya PD sama dengan PS berubah menjadi PD sama dengan PS ditambah T. Nah, jika bertemu subsidi, maka rumus PD sama dengan PS akan berubah menjadi PD sama dengan PS dikurang S. Itu jika bertemu subsidi. Jika bertemu pajak, maka ditambah T. Bisa kalian lihat sendiri dari slide di atas ya. PD sama dengan PS ditambah T atau PD sama dengan PS dikurang S. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal atau cosol. Saya bacakan, diketahui fungsi harga permintaan pada suatu barang adalah PD sama dengan 14 dikurang 0,5 Q. Sedangkan fungsi harga penawaran barang tersebut adalah PS sama dengan 4 ditambah 1,5 Q. Jika pemerintah meningkatkan pajak sebesar 2, hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan setelah ada pajak. Oke, nah sekarang kita ketahui bahwa PD sama dengan 14 dikurang 0,5 Q dan PS 4 ditambah 1,5 Q. Dan pemerintah meningkatkan pajak sebesar 2. Otomatis T atau T sama dengan 2. Kita masuk ke penyelesaian. Kita masukkan dalam rumus yaitu PD sama dengan PS ditambah T, di mana PD-nya adalah 14 dikurang 0,5 Q. Dan PS sama dengan 4 ditambah 1,5 Q. Lalu masukkan juga pajaknya yaitu 2. Nah, kita masukkan 14 dikurang 0,5 Q, turunkan lagi, lalu kita kerja sebelah kanan, 4 ditambah 1,5 Q ditambah 2. Ingat, lihat baik-baik, 4 dan 2 tidak memiliki variabel, makanya disatukan, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Maka hasilnya 6 ditambah 1,5 Q. Selanjutnya, ini sama dengan cara mencari keseimbangan seperti biasa yang kemarin kalian kerjakan. Nah, di sebelah PD itu masih 14 dikurang 0,5 Q dan PS-nya 6 ditambah 1,5 Q.
kita selesaikan variabel yang ada variabelnya kita masukkan di sebelah kiri, maka minus 0,5 Q dikurang 1,5 Q, di mana awalnya plus 1,5 Q pindah ruas menjadi minus 1,5 Q. Begitu juga 6-nya turun, terus 14-nya yang positif kita pindah ruaskan, maka menjadi 6 dikurang 14. Selanjutnya, minus 0,5 Q dikurang 1,5 Q itu hasilnya minus 2 Q. Dan di sebelah kanan 6 dikurang 14 hasilnya minus 8. Otomatis Q sama dengan minus 8 dibagi minus 2. Hasilnya Q sama dengan 4. Lalu setelah itu kalian harus cari P-nya. Cara mencari P seperti biasa, kalian substitusikan ke PD atau PS. Ingat baik-baik, setelah pajak, untuk PS yang kita gunakan adalah setelah pajak ditambahkan dengan PS. Makanya PS sama dengan 6 ditambah 1,5 Q, masukkan Q-nya 4, otomatis 6 ditambah 6 sama dengan 12. Oke, kita sudah masuk ke your task atau tugas nomor 1. Nah, di tugas ini kalian sama persis dengan contoh soal tadi, cuman bedanya di tugas kalian itu pemerintah memberikan subsidi sebesar 200. Jadi untuk rumusnya kalian akan memakai PD sama dengan PS dikurang S. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi sebelumnya kita melihat pengaruh keseimbangan pasar melihat dari fungsi harga permintaan dan fungsi harga penawaran. Kali ini kita akan melihat pengaruh keseimbangan pasar yang dipengaruhi oleh pajak dan subsidi tapi melalui fungsi kuantitas permintaan dan fungsi kuantitas penawaran. Lihat baik-baik, saat fungsi kuantitas permintaan dan fungsi kuantitas penawaran dipengaruhi oleh pajak, maka dia rumusnya akan berubah menjadi dikurang T atau dikurang pajak. Berbeda tadi dengan PD sama dengan PS ditambah T, kalau kali ini dikurang T. Nah, begitu juga untuk subsidi. QD sama dengan QS ditambah S. Namun, ada perbedaan cara mengerjakannya. Perhatikan baik-baik contoh soal berikut. Nah, contoh soal atau cosol. Diketahui fungsi permintaan pada satu barang adalah QD sama dengan 12 dikurang 2P. Sedangkan fungsi penawaran barang tersebut adalah QS sama dengan minus 4 ditambah 2P. Jika pemerintah menambah subsidi sebesar 4, hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan setelah subsidi. Perhatikan baik-baik, ini kita menggunakan rumus yang dipengaruhi subsidi, otomatis ditambah S. Nah, berbeda dengan cara pengerjaan PD sama dengan PS, jika ada subsidi langsung saja dikurang S. Namun, pada saat kita mengerjakan pakai rumus QD sama dengan QS ditambah S, itu subsidinya tidak ditambah langsung dengan jumlah otonom atau jumlah permintaan otonom. Namun, kita masukkan dalam kurung, makanya QD-nya itu tidak ada perubahan, langsung turunkan saja. Namun, untuk QS, kita masukkan minus 4 ditambah 2. Perhatikan, minus 4 ditambah 2. Harusnya kan minus 4 ditambah 2P. Tapi kita tuliskan minus 4 ditambah 2 dalam kurung. P-nya masuk dalam kurungnya, P ditambah subsidinya, tambah 4. Jadi kalau pajak maka P dikurang pajaknya. Namun kalau di soal kalau sekarang ini itu kita menggunakan subsidi, makanya dalam kurung P ditambah 4 balas kurungnya. Nah, untuk QD-nya kita turunkan kembali, 12 dikurang 2P sama dengan minus 4 ditambah kali masuk ya, 2 kali P hasilnya 2P, 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Otomatis minus 4 ditambah 8 hasilnya 4. Perhatikan baik-baik, minus 4 ditambah 8 karena minus 4 tidak ada variabelnya, 8 juga tidak ada variabelnya. Hasilnya 4 ditambah 2P. Setelah kalian dapat QS setelah subsidi, maka kalian mengerjakannya sama persis dengan cara mencari harga dan kuantitas keseimbangan sebelumnya. Seperti tugas kalian ya. Lanjut, maka
12 dikurang 2P sama dengan 4 ditambah 2P. Untuk 12-nya kita turunkan. 4 positif ini pindah ruas menjadi minus 4 sama dengan 2P turun. Minus 2P yang ada di sebelah kiri itu pindah ke sebelah kanan menjadi plus 2P. Otomatis 12 dikurang 4 hasilnya 8. 2P ditambah 2P hasilnya 4. Maka P sama dengan 8 dibagi 4. P sama dengan 2. Setelah itu kalian substitusikan sama persis dengan PD sama dengan PS. Jika kalian mensubstitusikan ke QS, maka kalian akan menggunakan QS setelah subsidi, yaitu 4 ditambah 2P. Bukan minus 4 tambah 2P lagi yang sesuai soal, namun fungsi setelah kalian berikan subsidi, yaitu QS sama dengan 4 ditambah 2P. P-nya sama dengan 2, maka 4 ditambah 2 dikali 2 hasilnya 4 tambah 4 sama dengan 8. Kalau kalian tidak mau ribet, silahkan pakai QD-nya. 12 dikurang 2P, P-nya sama dengan 2, maka 2 kali 2 hasilnya 4. 12 dikurang 4, hasilnya 8. Sama persis ya. Oke, kita akan lanjut ke tugas kedua kalian. Nah, tugas kedua kalian ini, kalian akan mengerjakan sama persis dengan tadi, namun di soal tugas kalian itu dipengaruhi oleh pajak. Makanya rumusnya akan beda ya, QD sama dengan QS dikurang T. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk kebijakan di bidang harga. Jadi, harga keseimbangan itu juga akan dipengaruhi oleh dua kebijakan, yaitu selling price dan floor price. Di mana selling price adalah harga maksimum, yaitu di mana kebijakan ini akan menunjang atau menurunkan harga barang dalam rangka melindungi konsumen. Sedangkan kalau floor price itu harga minimum, yaitu kebijakan menaikkan harga barang dalam rangka melindungi produsen. Nah, apa akibat kedua kebijakan tersebut? Perhatikan kurvanya di slide berikut. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik, dua kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah akan berakibat dua hal juga pada kurva harga keseimbangan, yaitu excess supply dan excess demand. Apa artinya, Pak? Excess supply itu adalah kelebihan penawaran, sedangkan excess demand adalah kelebihan permintaan. Dua akibat ini itu gara-gara dua kebijakan tadi. Jika misalkan terjadi selling price, yaitu pemerintah menurunkan harga untuk melindungi konsumen, maka akan terjadi excess demand, yaitu kelebihan permintaan. Sedangkan kalau ditetapkan floor price atau peningkatan harga barang untuk melindungi produsen akan berakibat excess supply ya. Jadi dua kebijakan tersebut akan berakibat dua hal juga. Oke, kita masuk ke hal lain selanjutnya. Nah, kalau kalian telah mengetahui bagaimana cara mencari fungsi permintaan, bagaimana mencari harga keseimbangan setelah pajak maupun setelah subsidi, maka yang kalian harus tahu juga adalah bagaimana menentukan golongan penjual dan golongan pembeli. Ada 3 golongan penjual, begitu juga ada 3 golongan pembeli. Nah, ini adalah materi yang lumayan penting deh untuk penerapan. Saat kalian menjadi pembeli, kalian harus tahu kalian termasuk pembeli apa. Ingat, golongan penjual dan golongan pembeli seperti slide yang saya tampilkan, itu ada 3. Untuk penjual dan pembeli sama, namun ada perbedaan dari segi pengertiannya. Yang pertama, golongan penjual super marginal. Golongan penjual super marginal adalah golongan di mana penjual ini memiliki biaya produksi atau modal yang lebih besar daripada harga jual yang ada di pasar. Jadi misalkan kalian adalah penjual donat, saat kalian membuat donat, kalian harus memerlukan modal sebesar 2.000 per bijinya. Namun pada saat kalian menjual di pasar, ternyata harga pasar itu donatnya hanya dihargai 1.000. Otomatis kalian menjadi rugi sebagai penjual karena biaya atau modal kalian keluar 2.000 per biji, namun kalian harus jual di pasar harganya 1.000. Maka kalian termasuk penjual super marginal.
Yang kedua ada namanya penjual marginal. Penjual marginal ini otomatis biaya atau modal yang dia gunakan pada saat membuat sebuah produk itu sama dengan biaya atau harga jual di pasar. Jadi misalkan biayanya 1.000 untuk menjual donat, ternyata pada saat dia menjual donat di pasar, harga pasar ternyata 1.000. Otomatis penjual ini disebut penjual marginal. Dia tidak memiliki untung namun tidak rugi juga. Yang ketiga ada penjual submarginal. Penjual submarginal itu adalah penjual di mana biaya produksinya untuk membuat barang tersebut itu di bawah harga jual di pasar. Otomatis penjual ini adalah penjual yang untung ya. Jika misalkan dia harus membuat donat dengan biaya 1.000, pada saat dia ke pasar untuk menjual donatnya, ternyata harga donat di pasar atau harga jual di pasar itu 2.000. Otomatis biaya produksinya di bawah harga pasar. Nah, berarti dia akan memiliki keuntungan Rp1.000. Paham ya? Nah, kita masuk ke pembeli super marginal, pembeli marginal, dan pembeli submarginal. Ada perbedaan sedikit dalam pengertiannya. Sebagai pembeli atau sebagai konsumen yang baik, kalian harus tahu kalian termasuk pembeli marginal, super marginal, atau submarginal. Supaya kalian bisa paham, kalian bisa menawar pada saat di pasar itu tidak kaku lagi karena kalian sudah tahu kalian termasuk pembeli apa, marginal kah, submarginal kah, atau super marginal. Oke, kita masuk ke pembeli super marginal. Pembeli super marginal adalah pembeli di mana uang atau pendapatannya untuk membeli barang tersebut di atas harga pasar. Jadi misalkan kalian mau beli sepatu di pasar, ternyata kalian di rumah memperkirakan harga sepatu itu 150.000. Sampai kalian di pasar, ternyata harga sepatu itu cuma 100.000. Maka kalian termasuk pembeli super marginal. Biaya atau pendapatan atau perkiraan kalian di atas harga pasar. Nah, sedangkan jika kalian pembeli marginal, maka kalian adalah termasuk yang bisa memperkirakan tepat. Jadi misalkan tadi harga sepatu 150, sampai di pasar ternyata betul 150. Maka kalian termasuk pembeli marginal. Yang terakhir, kalian termasuk pembeli submarginal. Pembeli submarginal ini adalah pembeli di mana kemampuan atau pendapatannya di bawah harga pasar. Saat dia pergi ke pasar, ternyata harga sepatu yang dia perkirakan 150, sampai di pasar ternyata harga sepatunya 200.000. Maka pembeli ini termasuk pembeli submarginal di bawah harga pasar. Nah, selanjutnya semoga kalian paham. Perhatikan baik-baik kurva berikut. Dalam kurva berikut, kalian sudah diperlihatkan di mana kurva premi konsumen dan premi produsen. Premi ini artinya keuntungan ya. Daerah di mana konsumen dapat untung dan daerah di mana produsen dapat untung. Perhatikan baik-baik, daerah di mana premi konsumen itu berada pada daerah A, di mana pada saat itu konsumen atau pembeli mereka termasuk pembeli super marginal. Dan pada saat premi produsen itu penjual termasuk penjual super marginal. Di mana pembeli dan penjual marginal itu pada saat dia di titik keseimbangan atau titik E. Oke, sekarang kita masuk ke your task atau tugas kalian. Kalian memiliki 3 tugas tambahan. Tadi di awal kalian memiliki 2 tugas. Tugas nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan excess supply dan excess demand. Tugas nomor 4 bagi kalian yang termasuk absen ganjil, maka jelaskan perbedaan pembeli submarginal dan pembeli super marginal. Dan pada saat kalian termasuk urut absen genap, maka jelaskan perbedaan penjual submarginal dan penjual super marginal. Oke, tugas kalian ini ada 4 nomor. 4 nomor ini silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Dan di kumpul hari ini di meja saya, atau kalian bisa kirim melalui Classroom. Kalau saya sih mending kalian kirim Classroom supaya saya mudah untuk memeriksanya dimanapun, dan pada saat saya lowong saya langsung periksa. Tapi kalau di buku tugas maka mohon bersabar, nanti pada saat saya
kepangkep, saya akan periksa. Sekian dulu ikan hiu makan terasi. Thank you dan terima kasih. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.